Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang satu minggu terakhir ini mulai terlihat bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ITMG. ITMG bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 5% ke harga 26.775. Kenaikan ini membuat ITMG saat ini mencoba untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 26.525. Jadi memang menarik untuk dipantau. ITMG sebelumnya bergerak sangat downtrend karena terkena dividend trap. Setelah menyentuh sekitar harga 23.000, mulai bergerak sideways, mulai pelan-pelan bergerak naik dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Kenaikan 5% lebih ini jika kita lihat ada akumulasi asing yang sebelumnya distribusi, hari Jumat juga terlihat masuk akumulasi. Jadi secara teknikal mulai ada perbaikan dan terlihat kenaikan tinggi ini ada akumulasi. Jadi saya lihat ITMG menarik untuk dipantau minggu depan karena apabila terkonfirmasi break, ITMG trennya akan mulai membaik atau minimal terkonfirmasi saat ini sudah tidak bergerak downtrend. Dan jika kita lihat apabila berhasil break garis EMA 50, ITMG berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 27.500. Apabila berhasil break, baru target selanjutnya itu di harga 30.000. Tapi bisa kita lihat resisten EMA 150 masih lumayan jauh di atas di sekitar harga 31.300. Jadi untuk mulai bergerak uptrend to trend jangka menengah, ITMG harus bisa menembus resisten kuat ini dan jaraknya saat ini masih lumayan jauh. Tapi menarik apabila berhasil break garis EMA 50, saya lihat ITMG cara tren akan mulai bergerak naik untuk tren jangka menengah. Tapi untuk tren jangka pendek saat ini tetap harus pantau dulu apakah berhasil break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry pun saat ini menurut saya masih bisa dipantau. Masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila ITMG minggu depan kembali mengetes garis EMA 50 dan berhasil break, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dan untuk teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah, di sekitar harga 25.000 ke bawah, menurut saya selama masih kuat di atas 25.000, walaupun gagal break garis EMA 50, ITMG masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Indi yang jika kita perhatikan secara teknikal saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 2040. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support dan secara teknikal Indi memang jika kita lihat lebih bagus daripada ITMG. Tapi apabila kita pantau pergerakan Indi dalam 2 minggu terakhir ini walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, pergerakannya masih kurang oke atau candlenya masih kurang oke. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 2100. Jadi walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, beberapa kali mencoba untuk naik di atas 2100, Indi masih gagal break. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin terlihat malah ada distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham Indi. Jadi untuk Indi apabila teman-teman sudah punya, saat ini menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas harga 2000. Jadi walaupun saat ini masih ada support EMA 50, tapi saya lihat support ini tidak terlalu kuat apabila dibandingkan dengan support psikologis di harga 2000 ini. Jadi selama masih kuat di 2000, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, Indi menurut saya masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena kenaikan hari Jumat tidak ada akumulasi, malah ada distribusi, nah candle hari Jumat juga masih kurang oke. Saya lihat Indi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Apabila terlihat masih bisa bertahan, menurut saya baru lebih aman untuk coba entry di sekitar support ini. Bisa hold terus selama support ini tidak terlewati, karena apabila masih kuat di atas support EMA 50, ini masih ada potensi untuk break 2100 dan lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 2200. Nah untuk garis EMA 150 Indi jika kita lihat saat ini masih di harga 2260. Jadi sama dengan ITMG, apabila mau kita konfirmasi uptrend harus berhasil break garis EMA 150 dulu. Selama masih gagal break, secara trend masih akan sideways cenderung downtrend. Untuk Adro jika kita lihat saat ini juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. 1 bulan terakhir ini dari bulan Juli bisa kita lihat dari awal Juli Adro berhasil naik di atas 2300, setelah itu naik lumayan tinggi, mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat itu di sekitar 2450, gagal break, turun kembali menuju support 2300, bisa bertahan dan saat ini kembali naik mencoba untuk break garis EMA 50 ini. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 2430.
Jadi secara tren juga sebenarnya sudah mulai ada perbaikan, tapi masih belum berhasil break garis EMA 50, jadi masih belum begitu oke, karena apabila masih gagal break, trennya masih akan sideways dan masih ada potensi kembali ke support 2300. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga sebenarnya masih bergerak naik. Dan untuk ADRO jika kita lihat, kenaikan 2% lebih juga sebenarnya terlihat malah ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi pada kenaikan 2% ini. Jadi untuk ADRO, karena masih ada distribusi, saat ini tetap harus hati-hati, apalagi berada dekat dengan resisten di EMA 50. Tapi tetap menurut saya masih layak masuk watchlist, karena masih mencoba untuk break, karena apabila berhasil break, ADRO juga berpotensi untuk mulai bergerak naik, dan berpotensi naik menuju target terdekat dulu di sekitar 2500. Apabila berhasil break, baru target selanjutnya itu di sekitar 2650. Tapi walaupun gagal break 2500, saya lihat selama ADRO berhasil terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50, trennya juga akan mulai membaik. Karena memang bisa kita lihat saat ini masih terus terbentuk high low. Jadi secara tren untuk tren jangka menengah, ADRO menurut saya masih menarik untuk dipantau, apalagi jika terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50. Untuk PTBA, jika kita perhatikan memang belum sebagus teman-temannya, karena saat ini masih jauh berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten di harga 3180, dan saat ini PTBA masih mencoba untuk naik di atas 2800. Jadi 2800 beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk ditembus masih gagal break. Tapi seperti penjelasan saya di analisa PTBA sebelumnya, ADRO saya tetap menarik untuk dipantau, dan untuk entry tunggu PTBA berhasil naik di atas 2800. Jadi walaupun masih jauh berada di bawah garis EMA 50, tapi apabila berhasil naik di atas 2800, menurut saya PTBA menarik untuk coba di entry. Karena masih ada potensi untuk mulai bergerak naik dengan target jangka pendek di 3000, baru apabila berhasil break target berikut di garis EMA 50. Tapi selama masih belum berhasil naik di atas 2800, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena masih beresiko apabila kita coba entry apabila belum terkonfirmasi naik di atas 2800. Karena secara tren masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD untuk PTBA bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan untuk PTBA jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin 0,72%, sama tidak terlihat ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi. Tapi asing jika kita pantau, 1 minggu terakhir sebenarnya sudah mulai masuk akumulasi saham PTBA. Jadi menurut saya PTBA tetap menarik untuk dipantau. Tapi untuk entry, tunggu PTBA berhasil break dulu atau naik di atas 2800 baru ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.